Adalah yang namanya sistem muatan kontinu, itu bendanya bisa terdiri dari dua jenis. Bisa dia dia bentuknya itu bisa berupa isolator, satu lagi bisa berupa konduktor, gitu ya. Nah, apa perbedaannya benda kontinu yang isolator, benda isolator sama benda konduktor? Nah, ciri khas utamanya pada benda isolator, gitu ya, itu dia muatannya terikat dengan kuat di permukaannya, bukan di permukaan, sorry, di dalam bendanya, gitu ya. Ini muatannya terikat kuat, terikat kuat, gitu ya, di dalam bendanya. Jadi kalau misalkan kita punya suatu bola, bola yang pejal gitu ya, di dalamnya tuh ada muatan listriknya, maka muatan listriknya tuh terikat dengan kuat. Maka karena dia terikat dengan kuat, si muatan-muatan listriknya ini dia nggak bisa bergerak yang ada di dalam bolanya. Jadi kalau misalkan kita kasih medan listrik dari luar, gitu ya, ya udah posisi muatan-muatan listriknya tuh nggak berubah, tetap kayak gitu, tetap di situ diam gitu ya, nggak bakal berpengaruh apa-apa. Nah tapi kalau misalkan dia konduktor, konduktor itu sifat sifat utamanya itu adalah dia muatan listriknya bisa bergerak bebas di dalam permukaan konduktornya, muatannya bisa bergerak bebas. Jadi kalau misalkan aku punya bola konduktor kayak gini, ada muatan-muatan listriknya, gitu ya. Ketika aku kasih medan listrik dari luar, ini, nanti muatan-muatan yang positif ini bakal kedorong sama medan listriknya. Jadi ntar bakal berkumpul semua di sebelah kanan, kayak gini. Jadi dia eh, yang apa yang positif ngumpul semua di kanan kayak gini. Tapi yang negatif nanti bakal kegeser semua ke kiri, ketarik sama medan listriknya. Jadi nanti di sebelah kiri ini negatif semua. Jadi jadinya nanti dia bakal membentuk seolah-olah kayak ada kutubnya gitu. Yang sebelah kanan itu kutub positif, yang sebelah kiri kutubnya negatif. Terpolarisasi namanya. Gitu ya. Karena si muatan pada benda konduktor itu bisa bergerak bebas. Nah, terus ada konsekuensi lain dari dari muatan pada benda konduktor yang bisa bergerak bebas. Konsekuensi lainnya itu adalah mau kita kasih medan dari luar mau enggak, itu medan listrik yang ada di dalam konduktornya itu bakal selalu sama dengan nol, gitu ya. Kalau di isolator, medan listrik di dalamnya ini nggak bisa bisa jadi nggak nol. Kayak bisa jadi dia ada nilainya gitu ya. Jadi medan listrik di dalam isolator tuh nggak nol. Tapi kalau di konduktor, di dalam konduktornya, mau dari luar ada medan atau enggak gitu ya, itu medan listrik di dalam konduktor tuh bakal selalu sama dengan nol. Kenapa medan listrik di dalam konduktor selalu sama dengan nol? Karena muatan-muatan listrik tadi kan dia bisa saling bergerak bebas. Jadi dia nanti posisinya tuh bakal saling dorong-mendorong satu sama lain. Dorong-mendorong satu sama lain sampai tercapai titik di mana jaraknya itu setimbang. Ingat kan kita sebelumnya udah bahas kalau medan listrik itu bisa kita cari penjumlahan medan listrik supaya total medannya sama dengan nol kan ya. Dengan cara dengan cara apa? Kita atur-atur aja koordinatnya dari muatannya. Nah ini yang terjadi pada si bola konduktor. Jadi dia secara natural muatannya itu saling mendorong satu sama lain sampai pada koordinat di mana total medan yang ada di dalam bola konduktor ini sama dengan nol. Kayak gitu. Ketika tidak ada medan dari luar. Gitupun ketika didorong sama medan dari luar. Ketika didorong medan dari luar, muatan positifnya kan ngumpul di kanan semua. Muatan negatifnya ngumpul di kiri semua. Jadi nanti bakal ada di dalam sini bakal ada medan yang arahnya ke kiri. Nah, medan yang arahnya ke kiri ini mengcancel atau membatalkan medan yang dari luar tadi. Kan medan yang luarnya arahnya ke kanan. Sementara di dalam karena terpolarisasi dia muncul medan ke kiri. Jadi tabrakan medannya. Karena tabrakan maka kalau kalau dia totalin medan di dalam bola konduktor tuh bakal tetap jadi nol. Kayak gitu. Oke. Jadi itu perbedaan benda isolator sama benda benda konduktor. Benda isolator muatannya terikat kuat. Jadi medan listriknya nggak nol di dalam bolanya, gitu. Bukan bukan bola doang ya. Oke, benda isolator. Tapi kalau benda konduktor, muatan listriknya bisa bergerak bebas.
Jadi medannya otomatis bakal nol. Mau ada medan luar atau enggak. Kayak gitu. Nah, terus yang menarik lagi dari konduktor itu adalah kalau dikasih medan luar kayak gini, kan dia nanti bisa terpolarisasi ya. Ada titik, ada bagian di mana dia positif semua, ada bagian di mana dia negatif semua. Nah, bagian yang ngumpul positif semua di kanan, itu bisa kita hitung berapa besar muatan totalnya, gitu ya. Muatan total dari muatan positif yang ngumpul di kutub sebelah kanannya, Q positif. Sama kita juga bisa ngitung muatan total yang ngumpul di sebelah kirinya ini, yang bagian negatifnya. Nah, muatan itu, itulah yang kita sebut dengan namanya muatan induksi. Jadi muatan induksi itu apa? Jadi muatan induksi itu muatan yang baru kelihatan kalau misalkan bola konduktornya itu kita kasih medan dari luar. Pada dasarnya semua benda itu pasti punya muatan listrik dan umumnya dalam kondisi netral gitu ya. Jadi pasti ada muatan positif, ada muatan negatif, mau isolator mau konduktor. Tapi pada konduktor kalau dia kita kasih medan dari luar, nanti dia bakal terpolarisasi. Jadi tadi muatannya yang nggak kelihatan bisa jadi kelihatan. Kayak misalkan kalau nggak ada medan nih, total muatannya Q-nya sama dengan nol. Tapi ketika kita kasih medan dari luar, nanti di bagian kanan nih kita bisa ngitung, oh ternyata di muatan positifnya ngumpul di sebelah kanan sama dengan 10 coulomb. Terus muatan negatif yang ngumpul di sebelah kiri sebesar minus 10 coulomb juga. Gitu. Jadi kelihatan misah apa muatannya yang positif yang mana, yang negatifnya yang mana. Kayak gitu. Itulah muatan induksi. Jadi muatan yang muncul atau baru kelihatan akibat adanya pengaruh medan luar. Gitu. Nah, ini aku kasih satu contoh soal lagi yang terkait dengan sistem muatan tiga dimensi gabungan dari bola isolator sama bola konduktor. Oke. Misalkan aku punya sistem bola berlapis. Bola berlapisnya kayak gimana? Kayak gini. Ini aku punya bola yang kecil. Bola yang kecil jari-jarinya adalah A gitu ya. Yang mana bola kecil ini adalah isolator gitu. Isolator yang kerapatan muatannya tuh nggak homogen, tapi kerapatan muatannya bergantung sama jari-jarinya. Ya. Misalkan kerapatan muatannya adalah suatu konstanta beta gitu ya, dikali R. Beta ini konstanta sembarang. Kayak gitu. Oke. Nah terus di luar bolanya, di luar bola isolator, itu ada rongga kosong. Ada rongga kosong. Nah ini kosong nih. Nggak ada apa-apa di situ. Kayak hampa aja. Dia ruang kosong doang. Nah terus, ruang kosong ini dibungkus lagi sama suatu bola konduktor. Tapi bola konduktornya berongga. Nah jadi ini konduktor. Gitu ya. Yang aku arsir warna biru ini konduktor. Sementara yang isolator aku arsir warna merah. Gitu ya. Nah misalkan bola konduktornya itu dia punya jari-jari dalam B gitu ya. Terus jari-jari luarnya adalah C. Nah, pertanyaannya adalah aku pengen ngukur medan listrik di setiap daerah. Berarti di sini ada berapa daerah? Ada 4 daerah ya. Daerah pertama itu yang ada di dalam bola isolatornya. Oke. Daerah kedua itu yang ada di antara isolator dan konduktor, berarti yang daerah kosong ini. Daerah ketiga itu adalah yang berada di dalam daging konduktornya, berarti di sini. Daerah keempat di mana? Di bagian paling luar, kayak gitu. Oke, misalkan konduktornya ini netral. Konduktornya netral. Jangan netral deh, nggak seru kalau netral. Misalkan konduktornya ini dia punya muatan negatif. Muatan total dari konduktornya itu, muatan total dari konduktor, dia adalah minus 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 Q gitu. Misalnya. Oke. Jadi konduktornya itu ada muatannya, ada muatan negatifnya.
Tapi kita nggak tahu muatan negatifnya itu ada di mana. Ya. Hmm. Yang jelas, kalau kita ukur muatan dari konduktor, dia nilainya adalah minus Q. Nah, sekarang aku pengen tahu nih, medan-medan listrik yang terjadi pada setiap daerah. Caranya gimana? Kita terapkan hukum Gauss, gitu ya, untuk semua daerahnya. Jadi di daerah satu kita terapkan hukum Gauss, daerah dua kita terapkan hukum Gauss, tiga hukum Gauss, empat juga hukum Gauss. Kayak gitu. Kita mulai dari yang paling dalam dulu. Berarti daerah satu. Di daerah satu itu kan adalah daerah yang berada di dalam bola isolatornya. Ya nggak? Nah, ini bola isolatornya dengan jari-jari A. Nah, caranya adalah sekarang kita bikin permukaan Gauss yang ngebungkus sebagian dari si bola isolator tadi. Berarti kita bikin bola lagi yang lebih kecil di dalam si bola isolator ini. Jari-jarinya adalah R kecil. Yang mana nilai R kecilnya itu adalah dari 0 sampai A. Gitu ya. Kenapa dari 0 sampai A? R sama dengan 0 berarti di pusat dari bola isolatornya. R sama dengan A berarti pas banget dia ukurannya sama dengan ukuran dari bola isolatornya. Kayak gitu. Nah, kalau aku terapkan hukum Gauss, maka sama aja kayak aku menghitung integral E dot dA sama dengan Q n close dibagi epsilon 0. Kayak gitu. Untuk daerah satu. Nah, Q n close-nya berapa? Kita lihat. Si bola ini kan dia sistemnya tiga dimensi. Ya kan ya? Distribusi muatannya tiga dimensi. Maka Q n close-nya bisa kita hitung pakai apa? Integral rho dv. Integral rho dv. Jadi kita integralkan terhadap volume. Sementara rho-nya itu tadi adalah yang aku kasih di soal. Berarti yang ini. Yang Hmm. beta R. Oke? Hmm. Nah, dv-nya dv itu kan integral terhadap volume, integral integral tiga dimensi. Nah, tapi kalau misalkan kita punya sistem yang simetri bola, integral terhadap volume ini bisa kita reduksi menjadi integral satu dimensi. Caranya gimana? dv itu bisa kita tuliskan sebagai 4 pi r kuadrat dr. Kayak gitu. 4 pi r kuadrat itu luas permukaan bola, dr itu adalah perubahan jari-jari bolanya. Gitu ya. Jadi sama aja kayak harusnya tadi kita ngintegralin terhadap tiga variabel, sekarang cukup satu variabel aja yaitu jari-jarinya. Kita mengintegralkan terhadap jari-jari bolanya. Hmm. Tapi hati-hati, ini cuma berlaku kalau sistemnya simetri bola, gitu ya. Kalau misalkan dia nggak simetri bola gimana? Nah, nanti bakal dibahas di kalkulusnya ketika ketemu bab integral lipat. Jadi dv itu bisa dipecah sebenarnya. Jadi dx, dy, dz. Nah, gimana bentuk dx-nya, gimana bentuk dy, gimana bentuk dz-nya nanti di kalkulusnya bakal diajarin. Oke. Tapi kalau di fisika biasanya yang bakal sering ketemu sistem tiga dimensi itu bola. Jadi kamu nanti bisa langsung pakai ini simetri bola. Kalau nggak bola silinder, gitu ya. Hmm. Nah, jadi nanti key and close-nya itu adalah integral rho-nya itu kan tadi beta dikali r ya. Hmm. Beta dikali r. dv-nya kita ubah jadi ini 4 pi r kuadrat dr. Oke. Maka ini jadi yang konstanta keluarin dari integral. Berarti 4 pi beta integral r pangkat 3 dr. Kayak gitu. Nah, batas integralnya dari mana sampai mana? Dari 0 sampai R. Dari 0 sampai R. r sembarang ya. Dari 0 sampai ke jari-jari dari si bola Gauss-nya. Jangan sampai A. Kenapa nggak sampai A? Kalau A itu buat yang bagian 2 gitu. Bukan. Lebih tepatnya karena kita pengen bola Gauss-nya itu apa sih namanya ukurannya bisa diatur-atur. Kan Hmm. kita pengen ngukur apa medan listrik di segala titik yang ada di dalam bola kecil ya kan ya. Hmm. Maka R-nya itu harus bisa diubah-ubah. Oke. Hmm. Jadi nanti kalau misalkan R-nya di sini kita dapat medan listrik di sini berapa? R-nya di sini kita dapat medan listrik berapa? Kalau R-nya di A berarti kita nanti bisa dapat medan listrik di A berapa? Jadi medan listriknya nanti merupakan fungsi R. Kalau misalkan langsung kita bikin apa batas integralnya dari 0 sampai A,
Itu sama aja kayak kita cuma dapat medan listrik di ujung sini aja gitu. Tapi yang di dalam-dalamnya kita nggak bisa dapat. Kayak gitu ya. Oke, berarti ini jadi apa? R pangkat 3 kan jadi seperempat R pangkat 4 ya, integralnya. Berarti jadi pi beta R pangkat 4. Kian close-nya. Oke. Nah, terus fluxnya. Nah, kan ini sistemnya simetri bola. Berarti ya kita pakai alasan yang sama kayak sebelumnya. Integral E dot dA-nya itu bakal jadi E dikali 4pi dikali R kuadrat. Kayak gitu. Oke. Nah, dari sini langsung bisa kita gabung. Fluxnya ini, Kian close-nya ini. Berarti kalau kita gabung, ke hukum Gauss-nya ini jadi E dikali 4pi R kuadrat sama dengan pi beta R pangkat 4 dibagi sama epsilon 0. Nah, berarti kan kalau kita sederhanain pi-nya habis ya. Pi-nya habis, E-nya itu tinggal sisa beta R kuadrat dibagi sama 4 epsilon 0. Gitu. 4 epsilon 0 kayak gini ya. Oke. Nah, ini adalah medan listrik yang ada pada daerah satu atau di dalam bola isolatornya. Tapi ingat, ini cuma berlaku dari R sama dengan 0 sampai R sama dengan A. Oke. Nah, kalau misalkan R-nya udah lebih besar dari A gimana? Berarti kita udah masuk ke daerah 2. Nah, di daerah 2 itu adalah daerah di mana R-nya itu lebih besar dari A, lebih besar ya, bukan lebih besar sama dengan, sampai R lebih kecil dari B. Jadi dari apa? Dari perbatasan isolator sampai ke perbatasan konduktor yang bagian dalam. Tapi nggak di R sama dengan B. Karena R sama dengan B itu udah masuk ke konduktornya. Gitu. Nah, di daerah 2 berarti sekarang kita bikin permukaan Gaussnya yang ini. Dengan jari-jari R. Oke. Nah, berarti key and close-nya untuk daerah 2 kan daerah 2 itu apa sih namanya? Permukaan Gauss-nya udah ngebungkus seluruh bagian dari si bola isolatornya kan ya. Nah, ini kan bola isolatornya jari-jarinya A. Sementara bola Gauss untuk daerah 2 itu adalah jari-jarinya R. Yang mana R-nya itu lebih besar daripada A. Artinya, key and close-nya ini sama aja kayak muatan total yang ada pada si bola isolator. Gitu. Nah, muatan totalnya berapa? Tinggal dari sini aja. Kan tadi kita udah bikin ya dekinya. Sorry. Key and close-nya kan sama dengan ini kan ya, rho dV. Rho dV yang mana hasil dari integralnya tadi adalah ini. Pi BR pangkat 4. Berarti tinggal kita ganti aja R-nya sama dengan A. Berarti jadi Pi dikali beta A pangkat 4. Kayak gitu. Karena ketika R sama dengan A, seluruh muatan pada bola isolatornya sudah tercover. Oke. Nah, terus fluxnya gimana? Kalau fluxnya, itu ingat, flux itu kan acuan kita adalah bukan bola isolatornya, tapi bola Gaussnya. Oke. Karena acuan kita adalah bola Gaussnya, maka fluxnya bentuknya adalah tetap E dikali 4 pi R kuadrat. Gitu ya. Jadi ngikutin jari-jari bola Gaussnya. Jadi nanti di daerah 2 kalau kita gabung ke hukum Gauss, kita dapat E dikali 4 pi R kuadrat sama dengan pi beta A pangkat 4 dibagi epsilon 0. Jadi nanti medan listriknya untuk daerah 2 itu adalah pi dikali beta A pangkat 4 dibagi 4 pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, pi-nya habis kan ya? Jadi bawahnya tinggal 4 epsilon 0 R kuadrat. Kayak gini. Oke? Sampai sini ada pertanyaan lu nggak? Belum. Belum. Nah, terus sekarang daerah 3. Daerah 3 ada di mana? Ada di dalam daging konduktornya. Berarti
R-nya itu sama dengan B, sampai batas atasnya itu sama dengan C, gitu ya. Jadi pas banget di apa di nempel di kulit bawah dalamnya dan juga nempel di kulit luarnya. Nah, ingat kalau di konduktor medan listriknya itu berapa? Nol. Bakal sama dengan nol. Jadi Nol. kita nggak usah capek-capek ngitung pakai hukum Gauss lagi. Kita tahu tahu aja fakta bahwa di daerah tiga ini, karena ini merupakan konduktor, maka otomatis nanti medan listriknya dia nilainya bakal sama dengan nol. Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang daerah 4. Daerah 4 berarti yang paling luar, yaitu ketika R-nya lebih besar dari C. Berarti kalau di daerah 4 kita gambar bola Gaussnya. Bola Gaussnya adalah, nah ini kan bola isolator. Ini bola konduktornya. Maka bola Gaussnya adalah ini paling gede. Gitu ya. Jari-jarinya R. Yang mana R-nya itu lebih besar dari C. Nah, di daerah 4 si bola Gaussnya itu kan udah melingkupi seluruh muatan yang ada pada sistem. Berarti Q enclosed-nya itu sama aja kayak muatan isolator ditambah sama muatan muatan total dari konduktornya. Gitu. Muatan total isolator kan tadi udah kita hitung adalah ini ya. Pi beta A pangkat 4. Pi beta A pangkat 4. Sementara muatan total dari konduktornya itu adalah tadi minus Q. Gitu. Maka ini adalah Q enclosed-nya. Nah, fluxnya berarti adalah karena sistem masih masih sama-sama bola jadi 4 pi r kuadrat dikali E lagi. Jadi kalau kita gabung, masukin ke hukum Gauss, untuk daerah 4 nanti kita dapat 4 pi R kuadrat dikali E gitu ya. Itu sama dengan Q n cos dibagi epsilon 0. Berarti pi beta A pangkat 4 dikurangin Q dibagi epsilon 0. Jadi nanti medan listriknya untuk daerah 4 itu adalah pi beta A pangkat 4 minus Q dibagi 4 pi R kuadrat kali epsilon 0. Yang ini. Nah, ini medan listrik untuk daerah 4. Besarnya segitu. Oke? Hmm. Ada pertanyaan sampai sini? Eh, Kalau misal ditanya muatan induksi di konduktor itu gimana? Nah, itu sebenarnya baru pengen aku bahas habis ini. Oh ya, Nah, jadi kalau misalkan ditanya muatan konduksi di konduktornya, kayak gini aja. Kan tadi kita punya yang apa isolator yang di dalamnya itu muatannya positif atau negatif? positif. Positif kan ya? Muatannya positif. Terus kita punya konduktornya, tadi muatan totalnya negatif. Tapi kita jangan pedulin totalnya dulu. Yang Hmm. jelas, kalau di dalam sini muatannya positif, maka nanti muatan negatif itu bakal ketarik ke permukaan yang bagian dalam. Kayak gini. Muatan negatifnya bakal ketarik ke permukaan yang bagian dalam. Misalkan muatan negatif di permukaan bagian dalam ini kita kasih nama key in. Gitu ya. Nah, kalau muatan negatifnya itu bakal ketarik ke permukaan bagian dalam, nanti di bagian luar konduktornya itu muatannya bakal positif semua. Gitu ya. Nah, ini muatan induksi yang kedua. Nah, ini kita kasih nama key in 2. Gitu. Nah, cara tergampang buat nentuin muatan induksinya gimana, itu kita tentuin dulu yang dari bagian permukaan dalamnya. Dengan cara kita bikin bola Gauss. Bola Gaussnya itu yang melingkupi permukaan bagian dalam. Jadi bola Gaussnya jari-jarinya segini. Gitu. Nah, ini bola Gaussnya. Oke. Terus kita terapkan aja hukum Gauss. Berarti integral E dot dA sama dengan Q n close dibagi epsilon 0. Yang mana Q n close-nya itu apa aja? Q n close-nya itu kan ada yang dibungkus sama bola merah ini apa aja? Q induksi yang dalam sama Ini isolator. sama bola isolator kan ya. Berarti ini Q in itu ditambah sama Q isolatornya dibagi epsilon 0. Kayak gitu. Nah, tapi ingat bola Gauss yang merah ini kan daerahnya mencakup daerah apa? Daerah konduktor kan ya. Hmm. Karena dia konduktor, maka medan listriknya dia nilainya berapa? Nol. Hmm.
Kalau medan listriknya nol, maka integralnya jadi nol juga kan ya. Mm-mm. Maka ini sama aja kayak nol sama dengan Q in plus Q isolator dibagi epsilon nol. Epsilon nol pindah ruas ke kiri jadi habis kan ya. Kayak gitu. Jadi sama aja kayak kita dapat muatan induksinya, Q in ya gitu ya. Itu sama dengan negatif dari muatan isolatornya. Itu minus pi beta A pangkat 4. Kayak gitu. Nah, itu muatan induksi yang bagian dalam. Kalau muatan induksi yang bagian luar gimana? Nah, gini. Tadi kan di soal yang aku buat, si konduktornya itu punya muatan total berapa? Minus Q kan ya? Mm. Nah, ketika terjadi induksi, sebagian muatannya bergerak ke permukaan dalam, sebagian muatan lagi bergerak ke permukaan luar. Kalau ditotalin, dia nilai nilai total muatannya harus sama dengan kalau misalkan nggak ada medan gitu ya. Kalau nggak ada induksi. Karena kan pada dasarnya muatannya dia lagi, cuma komposisinya aja yang digeser-geser kayak gitu. Jadi ide kuncinya adalah key in yang dalam ditambah key in yang luar, induksi di bagian dalam sama induksi di bagian luar itu sama aja kayak muatan dari konduktornya, gitu ya. Karena muatan konduktornya meskipun bergeser, tetap aja dia nggak loncat keluar atau nggak nerima lagi dari luar masuk ke dalam gitu ya. Cuma geser doang. Jadi dari sini kita dapat kalau muatan induksi bagian luar itu adalah muatan konduktor ditambah sama dikurang sama key in kayak gitu. Nah, muatan konduktornya kan tadi adalah minus Q. Sementara Q ini adalah minus ini kan ya, minus pi beta A pangkat 4. Berarti minus dari minus pi beta A pangkat 4. Berarti muatan induksi yang bagian luar itu adalah minus Q ditambah pi beta A pangkat 4. Nah, ini muatan induksi yang bagian luarnya. Kayak gitu. Oke? Mm. Sampai sini ada pertanyaan lagi? Belum. Belum ada. Oke, kalau belum ada, ya itu bab tentang hukum Gauss. Paling habis ini ya, nanti sembari masuk ke bab berikutnya tentang kita bahas potensial gitu ya. Karena nanti buat bahas potensial kita butuh tahu dulu medan listriknya berapa gitu ya. Mm. Nanti bakal aku kasih beberapa bentuk geometri-geometri yang berbeda kayak misalkan kalau misalkan dia muatannya silinder atau misalkan dia muatannya kayak berupa bidang bidang datar dengan luas Taingga gitu ya. Sembari kita cari nanti berapa potensial pada sistemnya kayak gitu. Tapi ya intinya hukum Gauss kayak gitu cara makainya. Yang penting kita bisa membuat bungkusan bola Gaussnya itu yang pertama. Terus bisa mencari key enclose-nya. Kita lihat dulu key enclose-nya itu di dalamnya apakah dia muatan titik, satu dimensi, dua dimensi, atau tiga dimensi. Habis itu kita bisa mencari fluxnya kayak gitu. Dan pada dasarnya mencari flux itu sama aja kayak mencari luas permukaan dari permukaan Gauss yang kita buat. Mm. Oke, Mm. ya udah. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, berarti aku cukupkan dulu pertemuannya untuk hari ini. Ya udah. Eh, silakan udah boleh live. Nanti aku upload ke drive lagi. Itunya Ya, ya. makasih Kak. Oke, aku ini ya.